Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Didit, stokis dari Surabaya, beserta Bapak Muji. Oh, Bapak Kasmuji. Pak Muji dari mana, Pak? Saya dari Trenggalek. Gua dari Trenggalek, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena hari Minggu biasanya orang-orang di luar sana banyak yang piknik, betul kan tidak? Betul. Di luar sana minggu-minggu banyak yang leyeh-leyeh di rumah. Tapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan informasi yang sangat penting, untuk mempelajari bagaimana training eco farming dan ecofit. Betul kan Pak Budi ya? Betul sekali, karena saya petani dari Trenggalek aja merasakan hebatnya eco farming sama ecofit. Salam eco farming. Salam eco farming. Ada lagi sambutan dari leader Surabaya. Kami undang Bapak Suharjo. Bapak Suharjo. Beliau sudah sampai peraih rumah, berarti sudah mendapatkan motor, sudah dapat mobilio, sudah dapat pajero, sudah dapat, dan 1M tembus Bapak dan Ibu sekalian dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan dari Allah SWT, Bapak sekalian, atas para rahmatnya masih kita diberi kesehatan dan keimanan. Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Ya. Keluarga di rumah sehat? Ya. Anak-anak sehat semua? Ya. Dompetnya sehat Bapak Ibu? Ya. Ikuti training ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nanti dompetnya akan dengan sendirinya sehat. Dompetnya tebal terus nanti. Ya, cukup ini aja sampaikan Bapak Ibu, ikuti acara dengan seksama ya. Dan endingnya Bapak Ibu harus bisa mentransfer ilmunya ke masyarakat. Siap Bapak Ibu? Ya. Apa kabar? Ya. Sinergi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Teguh Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak deg-degan, nggak bisa ngomong karena peserta kita yang pertama targetnya cuma 200, sekarang tembus 350. Berarti apa? Produk kita itu sangat dibutuhkan untuk kalangan menengah tingkat ke bawah. Dengan adanya gebrakan dari PPSD ya, dengan adanya eco farming, ecofit, petani peternak kita semua akan terbantu dengan menunjukkan hasilnya. Maka di sini eco farming bisa terjadi. Nah, ya, terima kasih. Di sini kita akan memberikan gambaran bahwa bagaimana eco farming itu bisa diterima di kalangan petani sehingga hasil produksi kita semakin meningkat, bukan semakin turun. Penggunaan pupuk NPK, penggunaan herbisida, pestisida, fungisida semua turun. Targetnya petani kan bagaimana kalau kita tuh tanam biayanya rendah tapi hasilnya maksimal. Itu yang diharapkan petani begitu. Tapi kenyataan di lapangan apa? Biayanya membengkak apa turun? Bengkak kan? Ya. Di sini kita memberikan sedikit gambaran. Di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun belakang ini, petani menggunakan pupuk kimia itu
secara berlebihan itu semakin tinggi semakin meningkat, bukan semakin turun. Dan saya dapat kabar dari pemerintah 2-3 tahun lagi pupuk NPK akan sulit dicari di pasaran karena sudah terwarning dari WHO. Indonesia Guru Organik tahun 2012, tapi pada saat itu 2012 Indonesia belum mampu, sehingga nanti 2021 diwajibkan Go Organik di Indonesia harus terwujud. Kalau petani kita masih manual, masih menggunakan dengan dosis tinggi, bagaimana nasib petani? Bagaimana hasilnya? Belum lagi hasil yang dihasilkan petani itu sangat berbahaya bila dikonsumsi. Contoh beras. Beras itu kalau kita konsumsi yang paling aman rendemen pestisidanya itu 0,060%. Itu baru aman di tubuh kita. Tapi beras kita berapa? Pernah lab enggak? Enggak pernah kan? Beras kita itu 40-60%. Mendekati 100% racun. Karena apa? Pada waktu permasalahan di lapangan, penggunaan insek herbipumi itu dengan dosis tinggi. Bahkan kalau nggak sembuh dengan berbagai macam itu dilakukan. Benar itu. Kemarin ada seorang telepon pada saya, benar Pak, saya telah terjun dari lapangan itu menangis. Ternyata sayuran itu kalau tidak sembuh diobatinya dengan pakai apa? Baygon. Ada lagi dengan berbagai macam pestisida itu dioplos. Dan itu yang bilang bukan saya, para mitra, para sahabat kita yang terjun di lapangan, yang dulu nggak pernah terjun di pertanian, sekarang semuanya terjun. Kalau saya sendiri terjun nggak mungkin, makanya saya butuh teman-teman saudara kita yang ada di PT Sinergi untuk mewujudkan manusia, masyarakat, petani kita supaya sukses. Dan perusahaan akan memberikan dampak yang luar biasa, yaitu reward yang akan dibagikan secara gratis. Itu tujuan dari PT BES. Sehingga kita akan menyosialisasikan bagaimana pola tanam kita sehingga nanti petani bisa berhasil dengan sukses. Kita nanti akan meluncurkan laboratoriumnya dari UGM. Ya, karena apa? Ini sudah dianjurkan oleh kementerian, kita diwajibkan ke UGM sama IPB. Makanya kita pilih saja UGM, karena produk kita mau go internasional. Silakan Bu Eka untuk memberikan testimoni, apa yang diberikan motivasinya, apa yang diaplikasikan, silakan diberikan sedikit informasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wal anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin berbagi cerita. Nama saya Eka Budiarti. Bu Eka ya. Saya sekarang tinggal di Kediri, tapi aslinya saya di Bungurasi Surabaya. Oh gitu. Iya, jadi ikut suami. Oh, ke suami. Silakan Ibu ya. Latar belakang saya itu mikrobiologi, tepatnya di saya pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi kerjaan saya itu sebelum menikah tuh full di lab satu Full hari. di lab ya? Iya, di mikrobiologi. Mikrobiologi luar biasa. Di Ya. perusahaan rempah-rempah pasar ekspor. Wah, sangat luar biasa. Memang sudah jodoh ya, jodoh saya petani. Oh iya. Dari keluarga petani akhirnya saya resign ikut ke Kediri. Di situ hampir semuanya petani. Benar. Tapi saya miris,
Di sana itu semua pupuknya menggunakan pupuk kimia, gitu loh. Jadi Ini yang diaplikasikan tanamannya apa? untuk saat ini saya tebu. Oh, tebu. Iya. Ini ya Bu ya. Dan ini tebu umurnya baru sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kemarin sudah ada yang mau beli bakul itu Ya. dibuat jadi benih. Oh, Ini. jadi benih ya. Benar. Ini tumbuhan yang sudah keberapa ini? Itu dari keperasan yang ke-14. Keteperasan yang ke-14 sudah kayak begini. Tuh. Ini sudah kultur yang ke-14, bukan kultur yang pertama. Betul. Jadi benihnya Ya. itu sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun kemarin, Nah, luar biasa. Jadi ini cerita, yaitu tadi kan saya miris sekali ngelihat semua petani itu pakai Ya. pupuk kimia gitu loh. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih sama Ibu Justina ya, Bu Justina. sponsor saya yang mau mengenalkan ke Eco Racing. Di situ Ya. saya lihat ada pupuk organik. Pertama kali saya tertarik ke Eco Racing itu karena ada pupuk organiknya. Wah, luar Tuh. biasa ya. Akhirnya ini ditebang sekitar setelah Lebaran kemarin. Jadi kita juga telat waktu ngocorkan. Iya. Itu sekitar sudah 2 mingguan atau 25 cm. Sudah tumbuh ya? Sudah tumbuh, jadi kita kocorkan aja. Kita nggak semprot, kita kocor. Nah, itu jadi untuk yang dasaran itu kita mundur. Mundur gitu ya? Jadi diaplikasikan 5 kali kan seperti Iya. itu. Seorang ibu saya aja, ibu mertua saya, Iya. itu kan lahannya banyak juga tebu, ada singkong. Itu takut pertama itu. Oh, takut itu? Iya. Kenapa? Ya udahlah. Takutnya? Karena, ini kan produk baru, Pak. Iya. Nah, yaudah biasanya pakai itu ya itu gitu. Tuh. Tapi ini perlu diketahui, tahun sebelumnya untuk tanaman ini aja itu saya butuh pupuk kompos, butuh pupuk untuk tetes, pupuk kimia tetes itu. Oh gitu semuanya ya? Itu mahal kan. Ya sebentar Bu ya, nggak apa-apa, lanjut. Wah ini luar biasa, kita kedatangan tamu Yang mangganya nanti aja Bu, mangganya Iya. Bu, Nah, maaf gitu. Bu, mangganya nanti aja Bu. Iya siap, ya siap Bu nanti, oke siap. Lanjut untuk tanaman tebu, ya. Jadi di situ kita pakai sendiri dulu. Nah kalau untuk yang ibu itu memang dikasih, cuman tapi tidak sampai tuntas. Tidak sampai tuntas ya. Dan hanya punya kita kan tebangnya terakhir ya Pak, terakhiran setelah Lebaran. Yang lain itu sebelum Lebaran. Dan alhamdulillah itu mungkin kemarin sudah di video sama Pak Agus ya. Iya. Itu tingginya itu sampai sekitar 170, setinggi suami saya itu. Alhamdulillah luar biasa. Betul. 170 ya. 170 iya. Dan itu jika dibandingkan kan sebelahan sama punya saudara yang pakai tetes, itu beda sekali Pak. Yang dulunya pakai pupuk kandang, pupuk Di tetes. sana kan ada tetes yang cair itu. Iya, yang Aminah itu ya. Iya, Iya, betul. terus? Ada yang pupuk yang apa ya, Ponska Urea Iya. A. Nah itu kan saya kemarin tahun sebelum pakai eco farming itu untuk lahan 140 ru. 120 ru ya. Ru itu bata ya. Bata, iya. Jadi Itu kurang lebih itu 100 700 ru. ya. Nah, seperti itu. Untuk pupuk kandang, kemudian untuk tetes itu hampir 3 juta lebih. 3 juta lebih. Ya? Dan panennya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Dapatnya 7 juta sekian. Oh gitu. Setelah dikurangi ongkos produksi, terus untuk tebang, ngasih makan, ngasih rokok. Nah, tinggalnya cuma sedikit. Cuman 3 sekian, tidak Ya. ada separuhnya. Setelah pakai eco farming, Setelah pakai eco farming, alhamdulillahirabbil alamin. ya. Kemarin itu laku 10 juta. Mantap, luar biasa eco farming. Dan kalau dikurangi ongkos produksi kan pakai FO ya Mas. Iya. Butuh 2 botol 500. Untuk lab kita punya mesin lab sendiri, Iya. pakai eco diesel lebih irit juga. Butuhnya 200 untuk beli solar. 400.000. Nah, kita juga enggak pakai bayar buruh tani untuk klentek. Oh gitu. Saya persilakan petani yang di sana punya ternak diklentekin, tapi dikasih tahu hati-hati jangan sampai rusak tebunya. Wah, alhamdulillah. Diklentekin, jadi kita enggak bayar buruh tani. Iya. Cuma 400.000. Kita juga sedekah. Orangnya suka Pak, karena apa katanya?
ternaknya kan sapi, Ya. dikasih makan daun tebu yang itu lahap makannya. Bener itu. Itu Komposisi. habis sampai tulang ini loh, apa ya, tulang daunnya yang tengah itu. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau yang pupuk tetes itu kan tulang tengahnya kan Keras. disisakan. Iya. Nah, itu sampai habis. Gitu. Dan perlu diketahui juga, itu daunnya kalau tebu bisa dilihat dari awal. Lebih lebar, lebih panjang, lebih lentur. Iya. Gitu, lebih halus permukaannya. Nah, kalau ya orang yang pabrik gula itu pasti tahu dilihat tulang daunnya. Kalau yang pakai pupuk tetes atau rabuk itu ada sambungan. Nah, itu kan dilihat dari berapa kali pemupukan. Tapi Iya. kalau ini lurus, Iya. itu. Siap. Itulah Seperti itu. testimoni dari Ibu Ika, tebu kita yang sudah 14 kali panen bisa reproduksi dengan maksimal. Dengan biaya sangat murah, petani-petani kita bisa tersenyum. Yang mangganya tadi ya, Ibu siapa ya? Lupa ini. Ini Bu, ya, Bu Dahlia ya. Mangganya segini, Bu. Nah, tadinya seberapa, Bu? Kecil-kecil ya. Nah, jatuh sendiri. Masih basah, subhanallah ya. Nah, segini. Ini katanya paling kecil, ya. Ya. Mangga, nggak tahu apa ini, kok kayak gini. Apa ini? Mangga apa Ibu? Mangga apel, ya. Itu silakan. Bisa ya. kayak gini, Ya, ini. yang besar sekelapa. Ya, nanti kita terangkan. Ini sebagai testimoni dulu, supaya nanti kita kalau ada materi itu semuanya bisa masuk ke otak. Bisa nanti kalau setelah pulang kita siap, kalau terjun di petani, kalau kita punya lahan pertanian, kita siap gerakan Indonesia, gerakan petani untuk Indonesia. Siap? Ya, luar biasa. Ini leader dari Probolinggo ya, yang sudah meraih berbagai macam reward ya. Dan saya juga baru kenalnya saat ini juga ya Bu Indah ya. Sering weanan ya. Iya, cuma sering WA-an. Oke. Silakan Bu Indah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Semangat dong. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya karena rancangan Allah, dan yang kedua karena ingin belajar sama beliau tentang eco farming dan eco farming, betul? Awal saya di eco racing masalah pupuk saya ragu. Karena apa? Barang semono rego 200. Bilang Pak Pur. Barang segini harga 200. Pastilah 250, pasti ibu-ibu. Betul-betul apa betul? Tapi hasilnya luar biasa. Terbukti saya tidak punya tanah di depan, cuma mangga satu aja di jalan. Saya siram sedikit-sedikit, entah itu nyalain aturan atau enggak. Yang penting saya sebagai leader harus praktek, tidak banyak teori. Betul apa betul? Saya coba ini ambilin sedikit-sedikit karena tanaman mangga cuma satu. Saya campur gula merah, saya campur air sedikit, kira-kira lah ini kan seharusnya 1 liter. Ibu diagnosa sendiri, pokoknya sedikit aja, nggak kelebihan dosis, yang kira-kira aja menurut otak saya. Cuma satu itu loh Bu, kalau ibu beri sayur satu apa, baskom plastik itu ya. Saya biarin 1/4, saya siram setiap hari Minggu. Masya Allah mangganya itu luar biasa. Yang matang belum matang sudah tumbuh buah lagi. Di rumah ini yang kemarin sudah mulai panen, sudah ada yang masih muda lagi. Terus ada lagi kesaksian pisang. Pisangnya punyanya mama saya, nanam di daerah Probolinggo kota. Itu Masya Allah pisang itu tundunannya lebih dari 20 tundun. Pisang Ambon. Salah dari atas sampai bawah itu besarnya sama. Kan kalau pisang yang bawah kan kecil-kecil itu ya Bu ya. Masya Allah besarnya sama. Terus jeruk nipis itu tidak pernah kurang dari buah sama bunga. Buah, bunga lagi, buah, bunga lagi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terus ada lagi sawi. Kakak saya itu senang nanam sawi,
ya pokoknya sayur-sayur, kangkung apa itu ditaruh di pot plastik itu yang tempat-tempat sampah itu Masya Allah luar biasa. Sebetulnya hari ini kakak itu mau ke sini tapi kemarin nguras lele. Kenapa itu Pak? Kena patilnya ya? Kena patil ya. ya. Kena patil, jadi sakit. Salam buat semuanya dan salam buat Bapak. Amin. Buat ibu-ibu semuanya yang di lapangan sebagai leader, jangan ragu menawarkan ini. Walaupun pertama rasanya tidak percaya kalau hasilnya bagus, kalau kurang yakin, Bapak Ibu yang di ruangan ini wajib nyoba sendiri. Nggak punya tanah, cari pot untuk minim nanam lombok atau kangkung atau buah bunga-bunga ya Pak. Boleh. Di sebelahnya. Bagaimana rasanya perubahannya? Kalau sudah oke mencoba, baru Bapak Ibu perang di lapangan. Setuju? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tah. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Pur. Oke siap. Ya. Itu sekarang saya minta testimoni itu dari bapak-bapak ya. Silakan ini, silakan Bapak. Nah, silakan nanti satu-satu. Boleh, silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Fendi Mono Arfa dari Provinsi Gorontalo. Wah, Jauh. tepuk tangan untuk Gorontalo ya. Jauh-jauh di Surabaya pengen melihat khasiat eco farming. Silakan Bapak. Jadi saya juga termasuk peraih Mokes, Wah, alhamdulillah. termasuk luxury, tapi Oh. baru rencana. Oh, gitu. Baru rencana. Baru rencana. Ya, baru rencana. Amin, Insya Allah. doanya ya. Belum meraih aja sudah berani, apalagi yang belum, apalagi yang sudah cuma diem banyak. Ya, silakan Bapak. Ya, baik. Jadi saya pensiunan ASN, Pak Teguh. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi saya dari pertanian. Dari pertanian. Ya. Testimoni untuk eco farming, kalau mungkin yang lain-lain menggunakan wadah atau media tanah, saya mencoba pakai sistem hidroponik. Hidroponik, ya. Jadi komoditi yang saya uji ada kangkung, kemudian caisin dan seledri. Ya. Jadi yang satu saya gunakan eco farming, kemudian yang satu atau 5 pipa. Jadi 5 pipa pakai eco farming, kemudian 5 pipa pakai nutrisi A, B yang biasa untuk hidroponik. Tanggal tanamnya sama. Saya lihat pertumbuhannya, ternyata yang menggunakan eco farming cepat sekali mendorong pertumbuhan vegetatifnya. Alhamdulillah, tepuk Ya. tangan ya. Ya. Jadi pada saat umur minggu kedua sekitar 14 hari itu perbedaan antara yang menggunakan nutrisi dengan eco farming itu hampir 14 cm. Wah, Dari tinggi ya, dari bedanya tinggi. Pak ya. Ya, bedanya. Iya. Kemudian juga dari populasi. Itu juga lebih besar populasi yang menggunakan eco farming. Ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa eco farming ini memang sangat cepat sekali untuk mendorong pertumbuhan vegetatif. alhamdulillah ya, memang Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak terutama ibu-ibu barangkali tahu bunga anggrek ya. Bunga anggrek itu susah sekali, bukan susah ya, tapi lama kita menunggu pertumbuhan akar baru, pertumbuhan vegetatifnya, sampai pertumbuhan bunganya, susah. Tapi karena keinginan saya untuk membuktikan bahwa eco farming ini bisa juga untuk bunga, saya coba di bunga anggrek. Jadi anggrek vanda, kemudian dendro juga dengan anggrek bulan. Jadi yang tetap menggunakan nutrisi atau Ya, pupuk benar, atonik, Pak. kemudian yang lainnya itu saya gunakan eco farming. Saya amati itu. Sebelum menggunakan eco farming, karena kebetulan istri saya juga hobi Oh iya. anggrek. Jadi saya bersama-sama sebelumnya itu mengamati pertumbuhan akarnya itu 1 bulan baru muncul sebelum eco farming. Tapi ketika saya gunakan eco farming, ternyata saya amati 2 minggu itu sudah mulai muncul 2 akaran baru. minggu. Ya, sangat berbeda dengan yang menggunakan pupuk atonik. Ya. Jadi itu. Hanya barangkali dari saya Pak Teguh,
karena saya ingin membuktikan dan menjelaskan kepada para petani, saya belum bisa menjelaskan secara panjang lebar soal pengaruhnya terhadap buah. Ya. Karena yang saya amati itu kan cuma sayur, kemudian dengan bunga. Ya. Nah, mungkin barangkali sebentar Pak Teguh bisa menjelaskan. Walaupun tadi kan testimoni sudah ada ya. Nanti kita jelaskan di slide. Jelaskan di situ. Ya. Jadi saya kira itu saja. Saya kira sama juga dengan yang sebelumnya. Jangan kita ragu menggunakan eco farming. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imong Norendra dari Malang. Malang, ya. Kebetulan saya pelaku demoloter sejak bertemu Pak Pur di Malang 2 bulan yang lalu, Pak. 2 bulan lalu ya. Dibeli resep beliau. Semua bukti yang ada di YouTube ratusan ribu itu betul semua. Ya. Jadi memang benar eco farming meningkatkan kualitas tanaman dan produksi, biaya dan sebagainya. Silakan. Dan ini menjadi salah satu jurus terutama bagi mitra-mitra member sinergi untuk percepatan. Ya mohon maaf Pak Pur, sejak adanya eco farming tim kami bergerak laju pertumbuhan RO dan FO. Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Dan yang jelas juga kebetulan sejak bertemu Pak Pur saya diberi resep trik terutama terhadap tanaman-tanaman yang berpenyakit. Saya sudah demplot cabai di seluruh kecamatan Wonorejo Banyuwangi itu kena penyakit. 3 minggu sembuh Pak. Jeruk di Batu, Malang, Raya, Kabupaten sekitarnya Pak 2 minggu sembuh. Alhamdulillah. Tapi sebelum dikasih informasi itu diketawain atau bagaimana? Ya, untuk itu Pak malah hampir ditebang Pak tanaman jeruk itu Pak. Oh, hampir ditebang ya. Satu lagi yang sangat berkesan kemarin di pepaya California. Iya. Itu jenis pepaya yang rentan penyakit. Begitu menyerang batang kering, daun kering, akhirnya busuk Pak. Ya. Tidak 1 bulan tewas. Mati ya Pak. Saya ketemu diketawain, tubuhnya cuma kecil, bermain air, apakah bisa menyelesaikan penyakit? Kalau itu bisa, 99% saya akan pakai produk itu. Kebetulan beliau klien saya itu salah satu pedagang besar pepaya, membina petani di Malang Raya sekitarnya. Cukup 1 minggu Pak sembuh. Bahkan alhamdulillah awalnya saya diketawain karena juragan itu sudah mendatangkan berbagai insinyur pertanian Pak. Sudah datang Pak ya. Betul ya. Menangani itu Pak, tidak ada yang bisa Pak. Tidak ada yang bisa Pak ya. Biaya obat apapun sudah sangat maksimal. Iya. Cukup berapa Pak? Cuma 1 tubuh nggak selesai Pak. 1 tubuh tidak selesai. Tepuk tangan iya. 1 aplikasi seminggu ya sembuh Pak. Alhamdulillah 2 minggu membuka semua, bertunas semua. Minggu ketiga berbuah. Wah. Dan tidak rontok. Banyak dan juga. Tepuk tangan untuk Pak Ibu ya. Kenalkan, nama saya Habib Zulfadli Assegaf. Mungkin kalau tim-timnya Ibu Rini sering lihat foto saya. Habib Zulfadli Assegaf, dulu gambarnya agak hitam, sekarang agak putih. Alhamdulillah. Kenapa? Karena hitam. Dulu kan nggak dapat mokes, sekarang Habib Zul sudah dapat 3 mobil. Yo, tepuk tangan Pak. Oke. Kaitannya dengan eco farming, saya susah banget nelpon beliau. Kadang saya telepon di jalan, saya telepon lagi, bentar lagi meeting. Jadi saya baca literatur terus, kurang lebih 3 bulan lalu ya. Iya Pak. Produk ini keluar, saya baca. Saya bukan petani, saya tidak pernah nanam, saya tidak ngerti ilmu tanaman. Tetapi begitu produk eco farming, saya yakin ini pasti produk yang sangat luar biasa. Ya, terus saya pelajarin, saya teliti, saya pelajarin betul-betul. Dan dahsyatnya waktu itu ada teman saya datang, waktu itu saya masih di Surabaya. Oh, gitu. Anak saya anak saya mondok di Bangil 2 orang. Jadi waktu itu kena kutus KBS, saya harus rawat 2 minggu di Surabaya. Jadi pada saat daripada waktu saya cuma terbuang percuma, saya panggil teman-teman mitra-mitra, dan salah satu itu ternyata punya channel anggota dewan di Sumbawa. Langsung saya telepon, langsung saya bicara dengan anggota dewan Sumbawa, dan saya diundang gratis ke Sumbawa untuk praktek
eco farming. Ya, saya terbang ke sana, ternyata di sana ada beberapa yang kita uji coba untuk tanam jagung. Ternyata daun jagungnya kayak daun pisang hasilnya. Itu Habib sendiri yang rasakan. Begitu Habib pulang di bandara, ketemu Habib dengan salah seorang distributor besar pupuk di Bima. Wah, jadi karena sudah kenalan, Habib pulang. Terus Habib kirimin video-video, terus Habib kirim sampelnya ke Bima. Bima tahu kan Bima? Ya. Dan insya Allah Habib sudah komitmen dan janji dengan dia, siap membantu dia mulai bulan Februari nanti untuk mendemplot 198 desa di Bima. Tepuk tangan untuk Bang Habib yang turun. Terus kembali, Habib punya tahan juga kayak ibu tadi 1 hektar. Habib balik ke Banjarmasin, nggak pernah nanam, jadi suruh orang aja nanam gitu. Sekarang Habib tanam sekitar 200 pohon buah-buahan. Baru sekitar sebulan yang lalu, memang cangkokan, baru sebulan yang lalu rata-rata sudah mulai berkembang dan berbuah. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang Habib jadi petani, dulu nggak pernah nilai petani gimana, sekarang Habib pengen jadi petani. Mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan. Alhamdulillah, luar biasa. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ismam dari Probolinggo. Sebelum di PT BES, saya petani selama 4 tahun, petani organik. Jadi Bapak Ibu, saya bisa buat pupuk organik, bisa buat pupuk POC ya, pupuk organik cair, pupuk organik padat, bisa buat obat pestisida organik, termasuk fungisida organik. Kalau mau belajar gratis. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian datanglah eco farming, karena saya pembuat POC ya. Yang segini aja 1 hektar, berarti saya tidak percaya. Percaya enggak? Sulit percaya. Tapi tetap saya coba. Sawahnya ya sawahnya teman-teman, saya tidak punya sawah kok memang. Jadi dulu saya jadi petani itu nyewa semuanya. Setelah di PT BES ya saya kembalikan bukan sawah saya, kan gitu. Jadi gini, saya coba di teman-teman yang mitra-mitra ini yang punya, saya coba apa dulu? Mulai dari cabai, tomat, terong, apa saja sudah saya coba. Baru setelah itu saya mau mengadakan home meeting, saya bawa hasilnya, maunya seperti itu. Sekarang sedang percobaan. Pertama, saya aplikasikan apa adanya. Jadi ambil 40 cc, saya anukan semua. Ternyata masalahnya banyak. Pak, daunnya kok hitam-hitam, blontrok-blontrok. Kenapa ya, kata saya tadi. Ini tidak pernah terjadi. Kenapa begini? Setelah diairi ternyata berarti eco farming itu kebanyakan mungkin nitrogen. Jadi saya di Probolinggo panasnya bukan main. Jadi karena panas berarti eco farming kurang cocok di Probolinggo, begitu. Tepuk tangan dulu untuk Probolinggo yang panas. Kemudian saya berpikir, ini kalau saya tangkarkan bisa mungkin. Karena kemarin saya pakai M4, ngerti M4? Yang harganya seliter 25.000, 25.000. Eco farming berapa? 250, berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat. Moga-moga menurut saya paling tidak kegunaannya 10 kali lipat. Akhirnya saya beli tong, bukan beli, saya sudah punya banyak ya. Tong 150 literan biru plastik, saya isi air kelapa 35 liter, tinggal beli ke pasar aja sudah. Kemudian saya isi tetes 30 liter, tetes 30 liter. Bisa dicoba nanti. Ya, air kelapa 31 satu drigen itu, kemudian tetes 30 liter. Itu saya jadikan satu, saya masukkan, kemudian saya kasih air kira-kira 140 liter. Jadi ada ruang masih. Ada ruang di atas itu. Saya oplos, nah kemudian saya masukkan eco farming. Tiap sore saya buka, kan masih ada des, jadi ada apa gas, ya? Ya? Ada gasnya. Itu biasanya 2 minggu. Ternyata setelah saya coba itu 4 hari sudah habis. Nah, artinya itu bisa dipakai. Oke, saya mulai pakai sudah. Pertama saya cobakan dulu milik saya dulu, karena takut tidak fungsi kan, malu kan gitu ya. Saya punya kelengkeng,
belum berbuah sudah saya cangkok. Saya punya kelengkeng, belum berbuah saya cangkok semua. Apa kata teman-teman? Itu sampai kiamat tidak mungkin berbuah. Saya kan paling suka tantangan. Saya bilang, koyok Gusti Allah, ya katanya. Akhirnya sesuai dengan ilmu saya di pertanian bahwa daun itu hanya menyerap 10% dari pupuk. Tapi kalau akar itu memang sudah mulutnya tumbuhan. Akhirnya saya kocor di bawah, saya semprot di atas. Alhamdulillah sekarang sudah ngembang. Tepuk tangan untuk Eco Farming. Gambarnya ada, cuma mau saya anukan enggak gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dengan yang lain-lain? Saya cobakan di ini bibitnya cabai. Saya menggunakan Asia. Jadi bibit yang beli dari toko itu saya perlakukan secara organik. Setelah saya nyuruh juga yang mitra itu, sekarang tingginya 150 meter. Tepuk tangan. 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter Pak ya. 1,5 meter. Ya. Kemudian yang tomat lanjarannya itu 2 meter. Itu biasanya kan pendek, tapi dengan Eco Farming lanjarannya 2 meter. Tepuk tangan untuk Eco Farming. Bisa dibuktikan itu. Kalau tidak berhasil, telepon saya nanti. Caranya mungkin keliru. Sekarang terong. Terong itu per buah, per batang itu ada sampai 90 buah. Satu pohon Pak ya? Satu pohon 90 buah. Biasanya cuma 40. Untuk yang cabai bisa 200 sampai 250 buah. Tepuk tangan Eco Farming. Jadi itu kehebatan Eco Farming. Tadi bicara penangkaran tadi ya, itu bisa dibuat atau dijual ya. Coba kita pikir 140 liter itu paling banyak biayanya Eco Farming 250, tetes sama air kelapa itu palinglah semuanya 500. Iya. Kalau saya jual per liter 25.000 kali 140 liter itu 3.500.000. Dengan satu Pak ya. 3 juta. Kalau jual ke daerah atas, Sukapura ke atas itu kalau pupuknya murah tidak mau beli. Pupuk apa itu? Jadi saya jual 50 60. Berapa? 7 juta. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang pinter sales, sudah jual aja sudah, tangkarkan saja sudah. Dah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Ya. Perkenalkan, nama kami Widi Widayat dari Kota Nganjuk. Hari ini saya tepat sekitar 25 hari. Saya gabung tanggal 26 bulan, sekarang bulan November ya Pak, Oktober, 26 Oktober saya tepat gabung di Hotel Viva Kediri. Jadi saya gabung di tanggal itu. Kemudian setelah itu hari Seninnya saya langsung aplikasi Eco Farming. Jadi kebetulan kami punya kebun jeruk ya, saya katakan kebun karena visi kami pengen menjadi pengusaha perkebunan. Jadi ada 200 indukan pohon jeruk Pak. Terus kemudian kita cangkok rata-rata 150 sampai 100. Singkat cerita saya punya sekitar 1000 cangkokan kebun jeruk nipis ya, jeruk nipis. Permasalahan yang terjadi adalah mulai hujan kemarin 2019 hujan itu kami mengalami kendala yang namanya kupu putih. Jadi kupu putih itu menyerang secara sporadis di satu titik tapi menyebar secara universal Pak. Efek dari kupu putih itu adalah meninggalkan telurnya dikasih kimia susah untuk mati, terus kemudian air kencingnya atau ludahnya saya tidak tahu itu menimbulkan bekas hitam mulai daun tertutup hitam pekat sampai batang. Akhirnya saya terus mencari kata orang apa pupuk kimia saya masukkan. Saya tidak akan sebut nama pupuk kimianya, yang jelas mulai serbuk, mulai cair, mulai apapun saya coba gitu ya. Akhirnya setengah putus asa karena mengalami hampir 50% habislah ini saya mungkin seperti itu karena pada layu, daun pada rontok semua, ibaratnya impian saya yang pengen menjadi besar mulai terpupus karena apa? Sudah mulai mati.
rontok ya. Singkat cerita, setelah saya pakai eco farming, tanggal 26 saya gabung, 27 saya semprot aplikasi setiap 3 hari. Ya. Jadi saya murni pakai eco farming saja sama air, Pak. Ya. Jadi tak jadikan eco farming itu 1 liter, 1 tub seperti ajaran Bapak. Ya. Saya 1 tub, terus kemudian saya grojokan ke air sumur Ya. sawah. Setelah itu saya pasang diesel, kemudian saya kocor, Pak. Setiap 3 hari, setiap 3 hari saya kocor, setiap 3 hari saya kocor, total sampai sekarang kurang lebih sudah 8 atau 10 kali kocor. Ya. Detik ini yang saya lihat, pertama, batang yang sudah menghitam dia mengelupas, padahal itu susah untuk dikelupas. Jadi sudah kelet jamurnya, funginya sudah kelet, itu lepas sendiri. Jadi bersih, mulus. Pertama, daun yang sudah tertutup hitam-hitam itu, kena itu sekarang lontok bahasanya, kemudian bersih semula, fresh lagi. Yang ketiga, yang daun-daun yang rontok itu sebagian sekarang tumbuh dan lebih banyak daun. Dan yang hebat menurut saya adalah daun jeruk nipis itu sepengetahuan hanya segini. Setelah itu 8 kali penyemprotan pengocoran ya, saya semprot dan saya kocor. Maksudnya gini, karena dieselnya pakai pengambil besar, kemudian selangnya kecil segini, jadi otomatis ketika nyemprot sekalian nyemprot dan ngocor gitu maksud saya. Itu adalah daunnya segini kayak daun mangga. Loh, daunnya bisa melebar dan memanjang dan tebal. Terus yang terakhir adalah ada 1 pohon itu yang kerdil bahasanya, Pak. Jadi kerdil, jadi dikasih pupuk apa aja, jenis pupuk apa aja, warnanya tetap kuning, kerdil. Kenapa kerdil? Karena kebanyakan saya potong cangkok itu tadi, jadi kerdil sama sekali. Akhirnya saya kasih semprot terus 8 kali kocor 3 hari sekali, sekarang menghijau sehijau-hijaunya. Alhamdulillah, luar biasa. Dan saya yakin percaya bahwasanya pilot project ini akan kita videokan, karena before-nya sudah kita videokan, sudah kita simpan, sudah kita kirim ke rekan-rekan. Nanti saya insya Allah awal Januari atau pertengahan Januari akan saya launching hasil dari farming yang dikatakan beliau. Saya pernah tanya sekitar 2 minggu yang lalu sama panjenengan, Pak, kira-kira daun sama buahnya banyak mana nih kalau saya aplikasi ini? Beliau bilang akan lebih banyak buahnya. Harapan saya daunnya jumlahnya akan kalah dengan buah dari penyemprotan eco farming ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama percacahannya cuma berapa? 60. Yang kedua membludak menjadi 350 orang. Tepuk tangan untuk Surabaya untuk barometernya ya. Kita lanjut, tadi sudah sedikit testimoni. Sebetulnya kalau kita mau testimoni itu banyak sekali. Dari berbagai macam tanaman itu ada semuanya. Tapi nanti waktu ini yang menipis, kita lanjut ke pokok permasalahan, materi. Supaya nanti kalau sudah pulang, sehingga aplikasi yang di lapangan itu tidak salah dosis, tidak salah penggunaan. Tetapi dengan penggunaan eco farming, biarpun caranya aplikasinya salah atau kurang, tetap hasilnya tetap Kita lanjutkan. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan oleh hilangnya tanah lapisan, ya, itu namanya lapisan topsoil. Di Indonesia itu ada 18 karakter tanah. 7 diantaranya tidak ada di dunia. Ini kelebatan Indonesia, karena negara kita katulistiwa, agraris, sumber pertanian, peternakan, apapun yang dihasilkan Indonesia itu melimpah. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Turun. Benar enggak? Nah, dengan sinilah kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk petani. Dampak penggunaan pupuk kimia harus segera diatasi dengan penerapan pupuk organik seperti Hayati yang bersifat sebagai pembenah tanah, berguna untuk meningkatkan produktivitas tanah. Jadi faktor utama di bidang pertanian itu yang kita utamakan adalah tanahnya dahulu, bukan bibit, bukan pupuk. Harus paham. Ibaratnya kita makan, itu wadahnya dulu harus bersih dulu supaya nanti kalau kita makan tidak bau, bener nggak? Tetapi sekarang di para petani setelah panen tanah dibiarkan atau dikelola? Biarkan kan?
Karena unsur hara itu habis dari hasil panen. Setiap pemanenan itu terkikis terus, sehingga tanah kita tuh lama-kelamaan jadi keras. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dampak penggunaan pupuk-pupuk yang ada di lapangan seperti NP dan K. Karena pupuk NP dan K itu terurannya tidak sama. Pupuk N itu terurannya 2 hari, pupuk P itu terurannya 12 hari, dan pupuk K itu terurannya 14 hari. Nggak sama kan? Dari 12 ke 14. Pada saat tanaman vegetatif tumbuh, yang dibutuhkan K nunggu berapa? Ya nggak mungkin. Pada saat tumbuh dibutuhkan P, tumbuhnya berapa? 12 hari, nggak mungkin. Maka di sini harus ada namanya mikroba Azotobacter. Itu adalah bakteri pengurai dan penghantar. Di saat dibutuhkan, kita tidak nunggu yang 14 hari, yang 12 hari. Di saat butuhkan tiga-tiganya langsung landing. Jadi nanti penggunaan ekofarming itu kalau sudah digunakan, mikroba itu akan bekerja sesuai dengan porsinya. Hitungan menit dan detik, sehingga 1-3 hari tanaman langsung berubah. Nah, karena apa? Kalau di pertanian, kalau pengen bagus, kadar CN ya, CN itu karbon nitrogen yang ada dalam tanah itu minimal harus 5%. CN kita itu berapa? Di bawah 1%. Jadi tanah sekarang itu rata-rata 99% Indonesia tanahnya sudah miskin, sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Untuk menaikkan itu harus ada CN, itu namanya karbon nitrogen, itu harus 5%. Kalau di eco-racing namanya oktan, untuk menaikkan oktan. Kalau di pertanian menaikkan CN, yaitu karbon nitrogen ya. Kita bedah dulu yang pertama, ini aplikasinya. Kita lihat contoh yang di atas, contoh ya, itu kan ada min 5, itu 5 hari sebelum tanam ya. Ini ada min 5, tergantung tanamannya apa, ada padi, ada jagung, ada apa, kita ngikuti ya. Ini ada 6, itu berarti 6 apa? 6 tubuh atau 6 botol ya, itu untuk olah lahan. Yang kedua di bawahnya ada jagung, butuhnya 4, sesuai tanaman apa, kita lihat ya. Aplikasi selanjutnya semprot. Untuk padi minimal 2 minggu sekali, berarti umur 14 hari, 28, 42 dan seterusnya. Ini semua tabel untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Kalau hanya kurang dari 1 hektar, tinggal dibagi. Nah, berarti butuh 6 tube atau 6 botol. Nah, 6 botol kan untuk 1 hektar untuk olah lahan. Itu 5 hari sebelum tanam, itu yang paling bagus. Ya, sebentar ya. Sudah tahu ya, paham ya? Selanjutnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya sudah bajak baru disemprot dengan ekofarming? Pertanyaannya apa? Boleh. Paling bagusnya itu setelah panen. Nah, setelah panen itu kalau butuhnya 6, 3 dulu aplikasi, 3 sebelum tanam. Jadi fungsinya ini untuk aplikasi tanah itu untuk mengangkat pupuk-pupuk residu yang ada dalam tanah yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena sifat pupuk itu majemuk dan non majemuk. Yang majemuk itu bisa diserap, yang non ini berbahaya bagi tanah. Nah, yang kedua, pada saat padi sudah umurnya misalkan 2 minggu ya, 3 minggu atau 1 bulan, kan masih kecil. Bagaimana aplikasi untuk olah lahannya? Nggak mungkin kita akan semprot ke lahan karena tanahnya masih kecil, benar nggak?
Caranya begini, sebidang tanah itu airnya yang di dalam airan sawah itu dibuang dulu, ya, dibuang, lalu ini diaplikasikan dulu ke dalam biang, ya, campur ke dalam air, lalu dikocorkan ke air yang mengalir, yang masuk ke air sawah. Dengan catatan air yang ada di sawah ini dihabiskan dulu, keringkan minimal 1-3 hari. Setelah kering baru dikocorkan, Pak. Nah, di sini tidak ada kata terlambat. Mau tanaman 1 bulan, 2 bulan boleh. Cuma kalau sudah 3 bulan, Pak saya mau aplikasi ini tanamannya sudah 3 bulan, ya nggak bisa. Karena tanamannya mau panen. Sumber degradasi penyakit itu datanya bukan dari benih, bukan dari yang lainnya, tapi dari struktur tanahnya yang tidak kita olah. Padi itu kan butuhnya 6, ya. Nanti umur 14 hari butuhnya 1. Berarti apa? 1 tube untuk 1 hektar. Caranya gimana? Setelah ini kita cairkan ke dalam 1 liter, cukup per tangki gunakan 40-50 cc. Kalau bingung ukurnya cc, itu bisa pakai botolnya ini. Nah, ini botolnya ini ukurannya 45 cc. Nah, ini bisa untuk 1 tangki. Daripada kita bingung, 1 cc 1 mili itu sama, cc dengan mili itu hitungannya sama. Kadang-kadang petani kan 40-50 cc itu seberapa, Pak? Kalau yang bawa pupuknya nggak tahu, petani gimana mau aplikasinya? Bener nggak? Iya, cukup menggunakan wadahnya bisa digunakan, ya. 1 liter sudah ada di biang itu bisa sampai 20-23 tangki. Nah, jadi nanti kalau ada sisa, ya, sisa setelah kita penyemprotan dan kita taruh botol, kalau nanti dibuka 1-2 minggu atau 1 bulan berikutnya bau, berarti itu mikrobanya hidup. Maka perlu ditambah dengan makanan, yaitu berupa molase. Molase itu adalah gula. Ya, yang penting jangan gula putih, karena gula putih ekstraknya beda. Harus pakai gula merah. Ukurannya sejempol kaki atau 1-2 gram. Mau 3 gram juga boleh. Silahkan. Kalau kita nyari molase susah, pada waktu masih bau, kasihlah dengan gula. Nah, tetes tebu boleh. Sama, ya. Kalau sudah dicairkan, nanti suatu saat itu bau dan tidak dikasih dengan molase atau gula, itu mikroba lama-lama akan mati. Tidak ada manfaatnya. Nanti 6 bulan, 8 bulan, semua jadi bening. Bening. Kalau sudah bening, ya selesai, jadi air biasa. Pak, kalau sudah saya cairkan, saya masukkan dalam botol, ditutup atau dibuka, harus ditutup. Supaya anaerob, tidak kedap udara, terfermentasi dengan baik lagi. Kalau dibuka nanti timbul berbagai macam, karena virus menyebarnya lewat udara. Ada yang enggak? Ya udah, kalau saya pengen setengahnya dibelah aja jadi 2, kamu 1, kamu 1. Banyak kan yang di YouTube? Itu kita enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau baginya harus cairkan dulu, karena ini bergeraknya secara manual dan vertikal, horizontal vertikal. Jadi naik dan turun. Kalau dibagi pasiennya mikrobanya di sini, yang di bawah gimana? Ya nggak dapat, karena hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi apa? Keberuntungan, bener nggak? Ya, kita lanjut. Sudah paham ya? Jadi sebentar Pak. Nanti itu tadi butuhnya 1. Di statement akhir itu adalah jumlah. Contoh tanaman padi akhirnya totalnya berapa? 10. Berarti 1 hektar butuh 10 tube. 1 hektar. Tergantung tanah kita. Lahan kita ada berapa hektar atau kurang dari 1 hektar. Silahkan dibagi. Paham ya? Mikroba ini sangat-sangat tidak berbahaya bagi tubuh. Contoh tidak berbahayanya begini. Setelah kita aplikasi ke lahan, kita penyemprotan atau memegang,
kita tidak usah cuci tangan, langsung makan atau minum, ya, langsung pakai, itu tidak ada efeknya bagi tubuh. Berarti di situ tidak ada Salmonella dan E. coli, karena bakteri yang berbahaya itu Salmonella dan E. coli. Gini, yang mau saya tanyakan, eco farming apakah bisa digunakan setiap saat? Seperti contohnya saat sekarang musim kemarau, Madiun kan belum ada hujan. Benar. Nah, apakah itu siap digunakan dan tidak ada pengaruh negatifnya pada tanaman seperti cengkeh, durian, kopi dan sebagainya seperti itu? Ya, sebetulnya semua sumber kehidupan alam, ya, baik tanaman, baik hewan maupun manusia, itu yang dibutuhkan adalah air. Benar nggak? Pada saat kita makan, suatu saat nyelek di tenggorokan, butuhnya apa? Air kan? Sama dengan tanaman, tetap butuhnya air. Tetapi biarpun musim kemarau, tetap bisa menghasilkan yang lebih, sehingga petani juga bisa panen, tapi dengan ekstrim, ya. Jangan sampai nanti saya aplikasi nggak pernah sekali dikasih namanya air, yang mana bisa tumbuh dengan bagus. Tetap digunakan, dosisnya berkurang, tidak masalah, sesuai dengan kemampuan. Kalau ini musim kemarau-nya panjang, bisa gunakan tanaman palawija. Tahu mangga? Yang dimakan cuma apanya? Buahnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya lebih dari setengah abad, ya, termasuk saya, ya, saya 2,5 abad loh, tapi masih muda. Karena yang saya konsumsi, satu, dari produk sinergi, yang kedua, saya makan terutama sayuran dan lalapan itu dari daun mudanya mangga. Nah, buat apa ini Pak? Karena daun mudanya mangga itu ada zat tanin. Zat tanin itu zat untuk membalas sel tua menjadi muda. Tepuk tangan di eco farming. Kalau nggak ada eco farming ini nggak akan tahu. Hah? Nah, tapi kita bukan kambing loh ya. Itu bener. Ya. Jadi caranya begini. Pokoknya intinya yang sudah menggunakan produk kita, yang belum pernah menggunakan produk kita dan kita konsumsi, rasanya pahit dan getar. Kalau sudah menggunakan produk kita, rasanya manis. Bisa dibuat sayuran, bisa dibuat lalapan. Dampak dari penggunaan semua yang ada di lapangan, air akan terinfeksi dengan berbagai macam penyakit. Ingat, setelah menggunakan eco farming, misalkan lahannya lahan sawah, itu nanti 2-3 minggu atau 1 bulan warnanya jadi kuning atau coklat, itu harus dibuang. Airnya, bukan tanamannya, ya, airnya yang dibahas kita air, ya. Jadi ada yang petani setelah aplikasi 1 minggu itu airnya jadi kuning, itu ada. Karena setiap wilayah tidak sama, itu harus dibuang. Karena apa? Residu yang ada di dalam tanah, zat kimia dalam tanah itu keluar. Paham ya? Yang ketiga, kandungan unsur biologis dalam tanah berkurang. Mikroorganisme yang ada dalam tanah, jasa ternik yang bisa mengurai dalam tanah, semuanya nggak bisa hidup. Kalau dulu kita di sawah minimal berapa? 60 cm, benar nggak? Sekarang berapa senti? 5 cm. Ini dampaknya. Yang keempat, daya tahan tanaman terhadap hama penyakit berkurang, sehingga meningkatkan penggunaan pestisida, insek, dan herbisida yang berdampak negatif bagi manusia. Karena sekarang kebanyakan jenis bibit itu hibrid, karena sudah disetel. Kalau nanti pada masa vegetatif pertumbuhan terjadi berbagai macam penyakit. Nah, cara mengatasi bagaimana supaya ini bisa teratasi? Pengolahan tetap pakai eco farming. Yang kedua, penyemprotan penggunaan aplikasi untuk tanaman
diwajibkan pagi hari dan tidak boleh sore hari. Nah, jam 5 sampai jam 10 siang, paling lambat jam 11 siang. Karena stomata mulut daun pagi tanaman itu bukanya pagi. Kalau sore itu menutup. Makanya butuh proses namanya nitrifikasi. Sehingga terjadi namanya fotosintesis, memasak masakan pada daun. Stomata itu buka, butuhnya nutrisi. Tetapi di kalangan masyarakat petani pagi-pagi dikasih apa? Obat. Bener nggak? Itu banyak terjadi karena petani sudah biaranya aja pagi-pagi udah beres. Sebetulnya dari semua pun itu paham, dari penjual produk itu semuanya paham. Karena ini omset ya dibiarin. Ya. Penggunaan insek fungi pesti itu sebaiknya dilakukan sore hari di area sawah sebelum ditanam kan dibajak supaya apa? Supaya gembur. Kalau sudah ada tanaman tumbuh, tanahnya yang bajak siapa? Jadi jawabannya tadi apa Pak? Bener. Jadi penggantinya pembajak setelah ada tanaman adalah mikroorganisme. Jasad renik yang ada di dalam tanah itu bentuknya kecil, sangat luar biasa, tapi kemampuan sangat luar biasa. Mikroorganisme atau mikroba fungsinya untuk menetralkan, menguraikan kandungan residu pupuk kimia yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, silakan Pak, ini hadiahnya, bisa dipraktekkan di rumah ya. Setelah mikroorganisme itu berubah mengangkat pupuk raja dalam tanah, maka di situ akan tumbuh namanya cacing. Cacing itu sebagai mengurai, pendongkrak supaya tanaman itu jadi subur. Ya. Tetapi kalau kebanyakan cacing juga berbahaya karena cacing bisa merusak akar. Ya, terutama bukan akar tunjang tapi akar serabut. Selanjutnya apa yang dibutuhkan? Belut. Tahu belut? Belut itu sebagai roda penggeraknya motor, ya, bagi traktornya petani. Jadi dia itu membuat lubang. Nah, ini terus di lahan seperti roda. Nah, belut itu hewan hermafrodit berkelamin ganda. Nah, Allah itu sudah berikan yang luar biasa. Sebetulnya di semua agama itu ada, terutama di Al-Quran itu semuanya sudah ada, ya. Dan anehnya belut itu tidak pernah berkelahi, tidak pernah bermusuhan. Iya, karena berkelamin ganda. Saya amati dan kita teliti. Contoh ini belut, pada waktu ini betina, ini pejantan, ini kawin. Ya pejantan langsung jadi betina. Ya itu kuasa ilahi, rahasia Allah, saya juga nggak tahu. Ya, nanti yang betina setelah melahirkan langsung jadi pejantan, otomatis, karena hewan berkelamin ganda, hermafrodit, dan ini ditujukan untuk penggerak motor pertanian yang ada di dalam tanah. Nah kalau tanah kita tandus, siklus semua nggak bisa hidup, mana bisa kita pertanian kita seimbang, bener nggak? Nah ini tujuannya dari belut. Karena di situ nanti setelah dia tumbuh memberikan lubang-lubang, ya, pada saat air habis atau pemupukan itu kan harus dihabiskan dulu untuk dilakukan apa? Pemupukan kan? Kenapa pemupukan di sawah itu airnya harus dihilangkan, tidak ada apa? Harus dihilangkan, tidak ada air. Karena apa? Supaya nggak mengalir, benar. Yang kedua, secara optimal bisa merasuk ke dalam tanah. Karena di situ nanti terjadi namanya KTK, kapasitas tukar kation. Paham? Paham nggak? Jadi nanti kalau petani nyebar lahan ke lahan, pupuknya ditebar, pupuknya kan hilang. Itu kalau diamati hilangnya kemana? Kan sudah airnya nggak ada.
itu kan jadi ion. Nah, ion nanti di situ namanya terjadilah kapasitas tukar KTK. Disitulah mikroba Azotobacter bekerja, sehingga nanti lubang-lubang terjadi di akar-akar. Itu yang dibutuhkan akar, karena tanaman tumbuh dengan bagus harus ada aerasi pernapasan pada akar. Itu yang dibutuhkan adalah auksin, gibelin, sitokinin, dan etilen. Itu hormon yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, caranya bagaimana? Kebanyakan tadi Pak Imo sudah bilang, kalau masalah jamur, virus, bakteri itu kan sangat sulit dihilangkan. Tetapi dengan ekofarming juga bisa diatasi. Karena di sini ada namanya agen hayati. Nanti ada ya. Yang kedua, di dalam kandungan itu kan ada namanya zat aktif. Zat aktif itu bisa tumbuh, bisa dilakukan dengan apa caranya? Cukup gunakan sunlight sama sabun colek. Dosisnya cukup 1 sendok teh, tidak boleh lebih. Ya, 1 sendok teh sunlight, 1 sendok teh sabun colek, lalu kasih air kocek, masukkan ke dalam tangki, kasih ekofarmingnya 50 cc, semprotkan. Itu untuk segala macam mengatasi jamur. Ya, itu terutama yang paling bahaya di jamur tanaman cabai. Di situ ada keriting, ada bule, ya. Terus ada pate, ada yang nanti buahnya bercak-bercak itu jamurnya sangat luar biasa. Jadi ekofarming ini kalau sudah dicairkan ke dalam biang 1 liter, patokan per tankinya cukup menggunakan botolnya aja nih Pak. Jadi sudah dicairkan ke dalam 1 liter air, cukup ini sebagai takarannya per tangki. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung, ini botolnya ini kurangnya 45 cc. Jadi 40 sampai 50 cc ya cukup ini aja. 1 liter itu bisa sampai 20 sampai 23 tangki. Nah, tetapi jangan salah, saya harapkan jangan sampai begini. Ini tanaman cabai kita lihat keriting. Tahu-tahu ya sudah Pak, saya semprot aja langsung menggunakan ekofarming, sabun sunlight sama sabun colek. Jangan. Jadi sebelum itu dilakukan, tanaman dikasih nutrisi dulu dengan catatan dikocor, disemprot, baru 3 hari action gunakan sunlight sama sabun coleknya. Penyemprotan dilakukan pada waktu yang paling tepat itu sore hari. Tapi kalau pagi hari gimana? Boleh, karena kita juga organik. Ini bedanya. Jadi organik itu mau pagi mau sore bisa, tapi dominan budayanya di pagi di sore hari. Paham ya? Ya, jadi mulut daun itu bukanya pagi. Maka butuhnya nutrisi. Nah, kalau oleh lahan itu bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Karena dominannya pekerjanya ekofarming itu di malam hari. Untuk dosis tanah. Ini bedanya di sini. Ya. Paham ya? Semua petani kalau nanam padi musuhnya adalah rumput. Tanam padi tumbuh rumput, pasti kan? Kalau tanam rumput belum tentu tumbuh padi. Itu tuh otomatis. Tetapi dengan adanya ekofarming, jadi begini, pada saat dikasih ekofarming tanah kan gembur. Otomatis nanti kalau kita pembersihan penyangan gulma atau rumput itu dari akar paling ujung itu terangkat, sehingga nanti tidak bisa tumbuh lagi. Tapi kalau tidak, tanahnya tidak subur, ya nanti penyiangan pembersihan akan tumbuh lagi. Karena apa? Akar yang paling bawah ini tidak bisa kecabut. Nah, inilah unsur hara esensial yang ada di ekofarming, terutama hara makro utama, hara makro sekunder, hara mikro. Ini yang ada di pupuk ekofarming. Karena hara makro utama itu adalah nitrogen N, fosfor P, dan kalium adalah K. Sumbernya dari apa? Dari udara, tanah, terutama dari pupuknya NPK, urea, TSP, KCl, dan lain-lain. Jangan salah prediksi di lapangan. Banyak petani-petani
Kalau sudah menggunakan produk eco farming, penggunaan PK tidak sama sekali, itu salah. Ya, jadi kalau kita pengen tanaman kita baik, hasilnya melimpah, kebutuhan makro dan mikro itu harus terpenuhi. Kalau makronya harus dosisnya kecil, nggak usah banyak-banyak, sehingga penggunaan bisa dikurangi 75% dari penggunaan semula. Karena apa? Karena doktrin petani sudah menggunakan pupuk itu tidak setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Kalau kita hilangkan total, nanti tanahnya drop, tidak bisa hasil yang lebih. Yang disalahkan siapa? Eco farming. Paham ya? Ya, caranya bagaimana? Tak kasih tahu. Pada saat contoh stat kita itu di 50%. Ya, paham maksudnya? Karena lapisan tanah kita tuh ragamnya ada 18 jenis. Contoh padi, ya, biasanya 100 kilo dalam satu petak. Contoh, yang digunakan 50%-nya berarti berapa? 50 kilo. Tetapi 50 kilo nanti dikurangi lagi 50%. Jadi berapa? 25. Yang diaplikasikan 25% dulu pupuknya, ya. Kalau 25% ini bagus, ya sudah, nggak pakai. Tetapi kalau 25% kurang bagus, bisa ditambah yang sisanya 25%. Itu caranya begitu. Jangan langsung 75%. Karena struktur tanah kita itu tidak sama. Paham ya? Belum? Ya nanti Bu ya. Yang kedua ada hara makro sekunder, itu sulfur S, magnesium Mg, kalsium Ca. Itu sumbernya dari apa? Dari tanah, dolomit, kapur pertanian dan ZA. Jadi untuk meningkatkan pH dalam tanah itu harus ada unsur makro sekundernya, terutama kapur pertanian. Rata-rata pH kita kan di bawah 5%. pH kita paling bagus itu 7. Nah, supaya nanti pH kita bagus, supaya unsur Cn-nya itu jadi meningkat, harus ada kehidupan yang ada di dalam tanah, yaitu mikroorganisme atau mikroba. Kenapa harus pakai pupuk kandang? Karena unsurnya itu banyak sekali pupuk kandang itu. Tetapi pupuk kandang yang di lapangan sekarang tidak higienis. Contoh, pupuk kandang yang di lapangan apa? Ayam rata-rata. Ayam itu bukan pupuk kandang, itu adalah sampah. Nah, itu nanti padi timbul berbagai macam masalah. Gulma, penyakit, virus, bakteri, semua akan tumbuh di situ. Terus caranya bagaimana supaya jadikan pupuk itu jadi steril dan bagus? Itu harus diolah dahulu kalau punya pupuk kandang. Cara ngolahnya gimana? Direbus dahulu. Nah, ketawa dulu ya. Jadi ngerebusnya iminnya bukan pakai kompor yang besar. Kalau Pak saya tuh habisnya 5 ton lah, kompor saya seberapa Pak? Bukan itu. Jadi ngerebusnya supaya gulma, bakteri, virus itu bisa mati dengan batu kapur. Tahu batu kapur? Kalau nggak tahu, tanya di toko bangunan buahnya. Gamping ya. Dosisnya berapa? 1 kuintal pupuk kandang ditambah dengan 1 kilo batu kapur. Itu dicampur, difermentasi, ya. Minimal itu 1 minggu, ditutup dulu, ya. Biarin 1 minggu, itu paling cepat. Semakin lama ya semakin bagus. Karena ini sebagai apa? Sebagai pemanas untuk mematikan unsur X tadi. Nah, setelah 1 minggu baru dibuka, disemprot dengan eco farming supaya mikroba itu tumbuh.
Setelah tumbuh nanti tutup lagi biarnya 1 minggu, baru digunakan di lahan. Itu menjadikan kompos plus, sehingga nanti reaksi dari kimiawi ya, apapun yang ada di dalam pupuk tadi seperti gulma, virus, bakteri, penyakit dan semuanya itu akan mati. Nah, paham ya? Kalau ada pupuk kandang jangan langsung dilakukan di lapangan, itu berbahaya. Nah, imenya kan direbus pakai kompor kan, Bu, adanya berapa? Nah, bengong, ya, pasti, bener nggak? Bener, tapi rebusnya pakai batu kapur, paham ya? Nah, lanjut, hara mikro, boron, seng, mangan dan lain-lain itu sebetulnya sumbernya yang dibutuhkan tanaman ini mikronya itu dari tanah, kompos, pupuk kandang dan bokasi. Tetapi pertanyaannya, 1 hektar itu rata-rata harus menggunakan minimal maksimal 3 ton pupuk kandang. Ya kalau 1 hektar, kalau lahan kita 10 hektar berapa Pak? Berarti 30 ton. Itu kan pertanyaannya. Jawabannya, sekarang yang dipakai itu ternaknya siapa Pak? Saya terus butuh sapi berapa Pak? Bener enggak? Ya kan? Apa yang dasar khawatir? Ya, kandungan yang ada di eco farming itu 1 botol itu setara dengan 1 ton pupuk kandang. Kalau bawa 10 berapa? 10 ton. Tinggal di saku, mau atas mau bawah, sudah. Nah, dan kalau diaplikasikan langsung sempurna, karena ini diurai secara biologis. Kalau pupuk kandang 1 biaya pengangkutan, ya, biaya tenaga kerjanya. Setelah ditabur berbagai macam tumbuh masalah. Terus bagaimana nasibnya petani? Mau pemanen atau mau tengkurap? Bener nggak? Nah, 1%-nya itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah mikroorganisme. Di sini ada contohnya Bacillus, ya, Acinetobacter, alga, pegagan, semuanya ada. Dan di sini ada 28 macam rempah yang ada di Indonesia. Dari ujung barat, dari ujung timur kita olah jadi 1. Dan penambahan kunyit yang terutama yang dari India. Unsur esensial sudah saya terangkan kayak tadi. Unsur esensial jika dianalogikan pada manusia ibaratnya menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, persamaan manusia dan tanaman itu sudah saya bilangkan tadi. Nasi itu seperti dari NPK dari 3 unsur tadi, ya. Sayuran, daging, buah, susu dan vitamin, kalsium, sulfur, magnesium, Fe yang tadi, ya. Sehingga pupuk organik super aktif ini untuk pencegahan hama tanah itu juga ada. Jadi eco farming itu 1, ya, ada POC, pupuk organik cair. Yang kedua berbasis mikroorganisme. Yang ketiga berbasis apa? Hayati. Nah, 3 fungsi, 1 macam. Biasanya pupuk yang di pasaran itu kalau 1 macam 1 jenis, 1 macam 1 jenis, 1 jenis. Nanti pakai hormon 1 jenis lagi, makanya petani bingung. Nah, cukup 1 semuanya ada. Kalau hayati fungsinya untuk apa? Untuk penangkal radiasi terhadap hama dan penyakit untuk tanamannya. Kalau untuk tanahnya sebagai pengurangan penggunaan NP dan K. Ya, yang kemarin sore-sore juga dapat telepon dari Papua, langsung dari bupatinya. Dan alhamdulillah sekarang satu-satunya Papua baru mengadakan agrowisata pakai jeruk badi eco farming. 3 tahun tanam tidak bisa berbuah. Setelah kita lakukan uji trial dan aplikasi suntik akar, buahnya lebat. Dan kita juga disuruh datang ke sana. Kalau saya datang kemana-mana kan nggak mungkin. Makanya kita butuh
Saudara butuh sinergi supaya nanti calon miliarder ini bisa geber pertanian di tanah air kita. Siap? Siap. Kalau petaninya nanti sukses, mau nggak mau petani kaya, yang memberikan informasi pasti kaya. Karena nanti apa? Progres dari sinergi, semua reward akan tembus. Nah, kebutuhan tanaman itu dari udara, air, sinar matahari, unsur hara, makhluk hidup lainnya. Ini kebutuhan saya sangat dominan. Ini harus ada. Misalkan kalau kebutuhan ini kurang, tetap hasilnya tetap optimal, tetap panen. Ya, banyak yang dilakukan di luar Jawa yang kemarin dengan ekstrim, yang cuaca panas tinggi, tetap eco farming menghasilkan yang lebih, biarpun kekurangan unsur tanaman ini, unsur haranya ini. Ini faktor dominan. Ya, coba nanti yang sudah punya eco farming, tanam di tanaman di rumah, jangan dikeluarkan, masukkan ke dalam ruangan, cuma kasih lampu aja. Berani nggak? Media tanahnya ada 3, dari batu bata, bangunan, boleh, pasir sama tanah. Aplikasikan untuk uji coba di rumah, untuk ngetes kandungan pupuk eco farming. Nah, komposisi tanah ideal kita itu udaranya butuhnya cuma 20-30%. Ya, airnya sama 20-30%, mineralnya 40% sampai 50%. Yang 1% itu adalah mikroorganisme berupa pupuk kandang tadi, yang 4% itu bahan organik, sehingga CN kita dibutuhkan adalah 5%. CN itu adalah karbon nitrogen yang ada di dalam tanah. Kalau di crossing namanya menaikkan oktan, kalau di pertanian menaikkan CN. Terus saya kasih tahu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya lahan pertanian, bentuknya pertanian apapun, tolong ditanami dengan pisang. Tanaman pisang itu sangat bagus untuk berkembang biaknya mikroba, jangan salah. Itu harus, karena nanti pada saat musim kemarau, mikroba itu akan berkembang dan berteduh, berkembang biak di bawah pohon pisang. Ini fungsinya pohon pisang. Biarpun tanah kering, kalau kita gali di situ pasti ada air sama cacing, bener nggak? Nah, itu harus kita punya. Mau perkebunan harus juga ada. Nanti kalau ada tanaman pisang yang tinggi, kalau sudah panen, ya, sudah panen kan ditebang. Ini yang namanya bawah itu bonggol atau apa? Bonggol kan? Itu dikeduk, dibalik. Bukan tanahnya, bonggolnya dikeduk dibalik. Umbinya. Nah, itu dibalik. Nanti itu pohon pisang akan tumbuh kerdil tapi buahnya panjang. Kalau Anda ada di eco farming nggak akan dikasih ilmu. Makanya datang di eco farming. Ini hukumnya wajib. Kita siap break dulu, nanti kita lanjut lagi. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Teguh Purnomo.